Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada satu kondisi di mana seseorang berada dalam kondisi seperti ini. Ketika dia melakukan sesuatu, maka apa yang dilakukan itu bisa membahayakan orang lain. Kondisi ini adalah satu kondisi yang disebut dengan kondisi marah, emosi, meluapkan kemarahan dan meluapkan emosi. Setiap orang pasti pernah marah, pernah emosi kepada orang lain. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah marah, bukan orang yang tidak pernah emosi, akan tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan kemarahannya, orang yang bisa menahan emosinya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan kemarahannya. Allah tidak menyebutkan wal faqidinal ghaidh, dan orang-orang yang tidak bisa marah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sifat marah itu adalah sifat bawaan manusia. Hanya saja yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar kita bisa meredakan kemarahan yang sedang kita alami. Dalam hal ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Al-Fuyudatur Rabbaniyah, dia mengutip pendapatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad terkait hadis la taghlab, jangan engkau marah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan beberapa resep, memberikan beberapa tips agar orang bisa meredakan kemarahannya. Yang pertama kali harus dilakukan ketika orang sedang marah, ketika orang sedang emosi, yang pertama kali harus dilakukan adalah dia menahan diri. Jika memungkinkan untuk tidak bisa marah, itu jauh lebih baik. Menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak emosi, itu jauh lebih baik. Akan tetapi jika sudah terlanjur emosi, maka yang harus dilakukan yang pertama, jika pada saat itu dia sedang dalam kondisi berdiri, maka yang harus dilakukan dia merubah posisinya dari berdiri kemudian dia duduk. Atau ketika dia dalam kondisi duduk, dia merubah posisinya, dia tidur miring mengarah ke kiblat. Atau ketika marah dia dalam kondisi sedang berbicara, maka yang harus dilakukan untuk meredakan kemarahannya yaitu dia dengan melakukan diam, tidak berbicara. Atau ketika waktu marah, ketika waktu emosi dia dalam kondisi diam, maka yang harus dilakukan adalah dia berbicara. Ini semuanya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dilakukan ketika marah. Atau bisa juga dia meninggalkan sesuatu ketika pada saat itu dia melakukan sesuatu ketika marah. Ditinggalkan pekerjaannya itu, ditinggalkan apa yang dilakukan pada saat itu. Atau bisa juga orang yang sedang marah, orang yang sedang emosi, dia bisa berwudu atau mandi. Karena emosi itu adalah dari setan, marah itu adalah dari setan. Setan terbuat dari api, sedangkan lawan dari api adalah air. Sehingga orang yang berwudu atau mandi diharapkan dia bisa meredakan kemarahannya. Atau bisa juga ketika dia marah dan dia berada di satu tempat, maka dia meninggalkan tempat itu. Semua itu dengan harapan dari satu perpindahan kondisi ke perpindahan yang lain, dengan harapan Allah juga memindahkan keadaannya pada saat itu, yang asalnya marah kemudian tidak menjadi marah, yang asalnya emosi kemudian tidak menjadi emosi. Nah, ini beberapa tips agar orang bisa meredakan kemarahannya. Orang yang hebat bukan orang yang tidak bisa marah.
Akan tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang hebat bukan orang yang tidak bisa emosi, akan tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan emosinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.